Kita kedatangan orang yang luar biasa yang kita butuhkan pada malam hari ini. Luar biasa dalam arti saya tadi bilang sama beliau, saya itu melihat kiprah sampean itu excluded dari semua kecemasan saya yang menyangkut Indonesia selama ini. Jadi beliau ini gubernur agak serius gubernur gitu loh. Sementara di tempat-tempat lain itu yang lain itu ya gubernur-gubernuran terbuat dari plastik. Karena beliau seperti bupati, artinya beliau punya kontak yang agak lebih langsung ke bawah. Beliau punya aplikasi-aplikasi. Terus sebenarnya bupati-bupati kan pada nggak takut sama gubernur aslinya sekarang. Karena sistem politik kita sekarang. Tapi beliau sangat bisa mengaplikasikan apa yang ingin beliau terapkan dengan alhamdulillah sangat baik. Sehingga beliau terpilih kembali dengan suara yang mutlak, Pak ya. Ya gitulah kira-kira. Saya tidak bisa ingat. Nah, berapa prosentasenya Pak Pipit yang nanti akan ditanam? Ini Pak Pipit ini, Mas Pipit Ruhyat Karta Wijaya. Ini asli Kediri, kuliah di Jerman tahun 1971. Abad ke-20. Ini beliau ini kok ruwet? Karena abad ke-20. Oke. Beliau kesini ini keperluannya adalah diundang kan oleh banyak parpol-parpol, institusi-institusi pemerintah, karena beliau peneliti segala hal mengenai pemilu, pilkada dan seterusnya di Indonesia. Beliau mempelajari seluruh perkembangan Indonesia dari luar negeri secara lebih jernih karena berjarak, sehingga beliau punya bahan-bahan data-data banyak sekali, meskipun malam ini tidak bisa tuntas karena beliau sudah kecapean betul sejak kemarin-kemarin. Tapi kita akan eksplorasi minimum satu hal, yaitu sudah pernah kita omongkan di sini sebenarnya, yaitu mulai mensosialisasikan pemahaman untuk mengerti bedanya pemerintah dengan negara. Ya jelas ya, negara sama pemerintah itu sama apa harus dibedakan atau memang gimana menjelaskannya secara sistem, contoh-contohnya apa saja saya tidak perlu uraikan karena ini nanti bagian beliau. Nah, nanti Mas Pipit yang terpenting tolong dikemukakan mengenai hal itu. Karena di Indonesia tidak ada, mungkin sistem yang dianut memang presidensial ya di sini, atau Pak? Iya Pak, bukan parlementer gitu ya. Saya juga nggak ngerti istilah konstitusinya, tapi tidak seperti Majapahit lah. Kalau Majapahit itu hayam wuruk kepala negara, Gajah Mada kepala pemerintahan. Ibarat rumah tangga, ada kepala keluarga, ada kepala rumah tangga. Kalau kepala keluarga itu semacam owner of all the assets of the family. Kalau kepala rumah tangga itu adalah orang yang dibayar untuk mengurusi urusan-urusan rumah tangga, dari listrik sampai beras sampai macam-macam. Nah, SBY sekarang adalah ya kepala rumah tangga, ya kepala keluarga, kan begitu. Maka akhirnya terjadi kerancuan. Kalau yang kecil-kecil contohnya sangat banyak. Yang sering kita sebut adalah misalnya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK. Itu bukan lembaga pemerintah tapi lembaga negara, karena justru yang akan dikontrol dan diawasi adalah pemerintah, kan begitu. Maka tidak logis kalau ketua KPK dipilih oleh DPR yang bukan lembaga tinggi sebenarnya di dalam sistem yang kita maksudkan tadi. Juga tidak logis kalau yang melantik ketua KPK adalah presiden, yang merupakan kepala pemerintahan, yang justru merupakan pihak paling utama yang harus diawasi oleh KPK, kan gitu. Nah ya Pak SBY kan all round, jadi dia ya ketua partai, ya dia ketua Dewan Kehormatan, dia juga pengarang lagu, dia juga penyanyi. Saya kira kita harus hormati kalau Tuhan mengasihi ada yang multi talent, ada yang monotalent. Nah Pak SBY ini diberi fadilah yang luar biasa ya. Yo pinter, yo gagah, yo nangisan, yo segala macam lah, pokoknya beliau dahsyat lah gitu ya. Dan kita selalu bersyukur Allah memberi fadilah-fadilah yang berbeda-beda pada setiap manusia gitu ya.
Tuh bedanya sama Gus Dur Anda sendiri tahu. Kalau Gus Dur enggak pernah nangis, cuman ngantuan. Itu kan kalau Gus Dur. Tuh. Ini kalau tak cerita aku tadi dowo aku tadi kalau jadi oke sekarang Pak Heri, saya nyuwun sewu Mas Pipi dulu ya. Mas Pipi dulu soal negara dan pemerintah yang terpenting syukur dengan contoh-contoh konkret gitu Mas Pipi ya. Setelah itu boleh pulang karena sudah sangat capek. Jadi ketika dia pisah ranjang, terjadi evolusi, ya kan? Bukan lagi Bathara Kala, tapi Budiono. Nah, Budiono ini kelahiran hari Kamis, ya kan? SBY Jumuah. Kalau menurut Primbon, Kamis ketemu Jumuah, katanya adem ayem tentrem. Makanya jangan heran kalau SBY selama 5 tahun terakhir sampai sekarang itu pemerintahnya adem ayem tentrem. Ya kan? Apa? Tidak mengerjakan apa-apa. Iya, enggak tahu, saya enggak bilang ya. Anda yang bilang. Itu loh. Saya cuma bilang menurut Primbonnya gitu. Nah, tadi saya di rumah Anas, saya mengatakan perceraian Anas dengan SBY itu sebetulnya sudah dipanti-wanti. Kalau orang rajin baca majalah Supranatural Mystery, itu pada bulan Februari 2011 terjungkal sebuah truk di jalan tol. Plat nomornya adalah B9949AU. Nah, benar. Itu Mbah Tejo Sujiewo, pernah dengar ya? Itu paranormal juga, mengatakan bahwa ini adalah pertanda jatuhnya SBY dan Anas Urbaningrum. Jadi saya katakan pada Anas, kalau sekarang melorot bukan lagi jadi ketua partai, itu sudah diwanti-wanti. Tapi karena Anas itu lahirnya 15 Juli 69 hari Selasa, ya kan? Dan SBY ya kan hari Jumat. Menurut Primbon, nah, ya kan tadi kan ini sudah kadung cerita makam-makam gitu ya, diterusin aja kan. Kita ya masuk ke alam gaib lah. Ini soal penjelasan sistem presidensialisme kita yang brengsek, alias dari sisi akademik dan ilmiah bisa diterangkan, atau sisi akademik dan alamiah gaib juga bisa diterangkan. Karena itu ya kan, akademik versus akademik, ilmiah versus alamiah gaib. Nah, karena Anas itu Selasa harinya dan SBY Jumat, maka perkawinan Selasa dan Jumat adalah cerai. Jadi pantas kalau Anas turun dari Demokrat, gitu loh, nggak cocok, ya kan? Jadi Anas cuman ketawa. Tapi sekarang soal yang serius. Nah, bermula tahun 2004-2005, Kementerian PAN, tahu PAN ya, Pendaya Guna-gunaan Aparatur Negara. Daya guna-gunaan aparatur negara merencanakan reformasi birokrasi dan mengadopsi undang-undang tentang birokrasi dari Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Namanya sampai sekarang RUU Administrasi Pemerintahan. Nah, ketika saya membaca RUU Administrasi Pemerintahan, itu materinya mirip dengan undang-undang prosedur administrasi negara Jerman. Saya bandingkan, ternyata ada perbedaan. Kalau pelaku RUU Administrasi Pemerintahan itu instansi pemerintah disebutnya, atau badan-badan pemerintah, kalau menurut Undang-Undang Prosedur Administrasi Negara Jerman atau Belanda,
adalah administrasi negara, instansi negara. Dan memang di Jerman atau di Belanda tidak dikenal instansi pemerintah. Yang ada disebut adalah administrasi negara. Apa yang membedakan itu? Ketika pelaku itu menjalankan undang-undang, maka terjadi pemisahan di bidang eksekutif. Jadi eksekutif itu dibagi dua, pemerintah dan administrasi negara, birokrasi. Ini yang disebut negara. Kalau saya kebetulan sebagai pegawai publik di sana, di Jerman itu pegawai negara ada dua, yang disebut sini PNS dan pegawai publik. Itu adalah perwujudan konkret satu negara sehari-hari, bukan soal wilayah, negara, republik segala macam, tapi adalah dalam bentuk undang-undang dan dalam bentuk administrasi negara. Misalnya polisi, misalnya lurah, KTP, soal akte kelahiran, itu yang perwujudan satu negara yang dirasakan oleh masyarakat, ya kan? Nah, sekarang karena ada pemisahan di sektor eksekutif itu, maka pemerintah itu tugasnya hanya pembuat kebijakan, membuat RUU, membuat program, dia membuat mengawasi birokrasinya, sedangkan administrasi negara adalah eksekutor undang-undang, murni eksekutor undang-undang, dan dia tidak akan berjalan tanpa undang-undang. Sebagai contoh, saya mempunyai teman seorang bupati Kutai 1920 sampai 2000 yang bercerita kepada saya bahwa Kutai semasa dia bupati itu bebas pengemis. Tidak ada perda anti pengemis, tapi dia bisa membuat kota Kutai bebas pengemis. Caranya adalah dia memerintahkan kepada dinas sosial dan Satpol PP untuk membersihkan Kutai dari pengemis tanpa perda. Dan dinas sosial dan Satpol PP melakukannya. Terus dia tanya saya, gimana di Jerman? Kalau di Jerman, bupati memerintahkan Satpol PP dan dinas sosial tanpa undang-undang, mereka tidak akan melakukan. Ya kan? Atau kalau ada undang-undangnya, mereka akan jalan sendiri tanpa perintah bupati. Itu contoh konkret satu. Contoh konkret yang paling membingungkan di Indonesia itu adalah kalau kemarin Marzuki Ali ada kasus toilet 1 miliar yang ribut itu DPR, ya kan? Jadi toilet DPR hendak direparasi, hendak diperbaiki seharga 1 M. Publik protes, Marzuki Ali ketua DPR mengatakan sebagai berikut, itu adalah wewenang Sekjen DPR, bukan wewenang dia hanya bersifat komunitatif, betul enggak? Nah pertanyaan, kok di DPR ada 2 kepala? Siapa yang bertanggung jawab? Di Indonesia, nah ini yang sangat rancu. Sekjen DPR, artinya birokrasinya DPR, adalah aparat pemerintah yang diperbantukan kepada DPR. Di MK juga ada sekjennya, sekretaris jenderal, adalah aparat pemerintah yang diperbantukan pada MK. Loh, terus kedua, kalau sekjen DPR hendak mereorganisir tubuhnya, misalnya dari 4 kepala bagian, 4 bidang menjadi 5 gitu ya, itu tidak bisa, karena mereka harus minta izin Menpan. Loh, pertanyaannya, kok eksekutif ada di legislatif, kok eksekutif ada di yudikatif? Dan yang paling celaka, ini dianggap normal di Indonesia. Tidak seorang pun mengatakan bahwa itu hal yang aneh. Akibatnya apa? Ini terjadi di KPU. Di KPU itu seperti Kusnul juga mengeluh, kenapa di KPU terjadi 2 kamar. Persis bicara soal anggaran, DPR cuma ngundang sekjen KPU, bukan komisioner. Tapi persis bicara undang-undang, komisioner. Kok ada 2 kamar? Itu Kusnul bekas
komisioner KPU mengeluhkan soal ini. Jadi di Indonesia ini rupanya rancu.